Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motorsport, Valentino Rossi berharap bisa memiliki kinerja lebih maksimal pada kualifikasi MotoGP Portugal demi meraih posisi serta terbaik. Kami telah melakukan beberapa perubahan pada sesi warm-up GP Doha. Itu membuat saya dapat melaju lebih cepat, tapi kami gagal meraih hasil positif karena posisi start yang sangat buruk. Kami berharap bisa lebih kuat dan kompetitif di seri ini, bukan hanya di Portimao, tapi juga di semua balapan Eropa, di mana saya memiliki banyak trek yang bersahabat, ucap Rossi. Dikutip dari Corse Moto, Valentino Rossi mengungkapkan pendapatnya soal dinamika sosial pada MotoGP saat ini. Ia mengaku MotoGP saat ini tidak begitu menyenangkan, dikarenakan ia merasa MotoGP saat ini tak sebebas dulu. Situasinya telah berubah karena ada lebih banyak kamera sekarang, juga lebih banyak tekanan dari luar. Anda tidak bisa lagi bertingkah laku seperti dahulu jika Anda melakukan beberapa hal yang dilakukan pada tahun 90-an. Mereka akan membuat Anda lelah dalam beberapa pekan. Anda harus bertindak benar secara politik, atau setidaknya berpura-pura demikian. Beginilah cara dunia bekerja pada saat ini. Saya khawatir masa lalu tidak akan pernah kembali lagi, ucap Rossi. Dikutip dari Motorsport, Bagnaia membeberkan nama yang menjadi mentor terbaiknya. Ia menyebut Valentino Rossi adalah sosok yang paling berjasa dalam karirnya. Vale merupakan seorang guru yang hebat. Pada tahun pertama saya berada di MotoGP, saya sangat membutuhkan bantuan seseorang untuk membuat saya beradaptasi dengan motor. Saat ini Luca berada di situasi seperti yang saya rasakan di masa lalu. Saya ingin membantunya jika itu memungkinkan, ucap Bagnaia. Ducati menjadi satu-satunya pabrikan yang mempunyai 6 motor untuk berlaga di ajang MotoGP. Sayangnya ada beberapa hal yang menjadi pengganjal mulusnya tujuan Ducati. Pertama, Avintia akan menarik diri dari MotoGP dan akan digantikan oleh Skevi R46 yang tahun ini juga sudah berlaga. Saat Avintia hengkang, belum diketahui apakah Skevi R46 akan dipakai Ducati atau tidak. Kemudian Ducati juga harus melihat pergerakan Suzuki dan Aprilia. Jika Suzuki jadi mempunyai tim satelit, maka kesempatan Ducati mempunyai 6 motor di lintasan sangatlah kecil. Idenya sampai saat ini untuk 2022 tetap mempertahankan 6 motor Ducati untuk berlaga di MotoGP, tentu dengan 2 tim satelit, sama seperti tahun ini. Ini merupakan sistem yang sangat kami sukai, karena kami bisa mendapatkan banyak masukan dari setiap pembalap. Data yang kami miliki juga menjadi lebih lengkap, ucap Ciabatti. Dikutip dari Motorsport, Marc Marquez membongkar targetnya saat comeback di MotoGP Portugal mendatang. Ia tak ingin memasang target yang super tinggi di balapan comebacknya. Ia hanya berharap bisa memperoleh hasil terbaik di MotoGP Portugal. Saya memiliki sedikit pengalaman di Portugal, tapi target akhir pekan ini adalah bekerja dengan baik. Selangkah demi selangkah, kami kembali dan ini sangat positif setelah waktu yang lama, ucap Marc Marquez.
Pit Beirer masih membeberkan kelemahan KTM di MotoGP Qatar. Dia mengungkapkan bahwa saat balapan ban belakang KTM hancur setelah melahap 10 lap. Ini adalah titik lemah yang harus kita perbaiki. Untuk melakukan ini kami membantai ban lunak, yang merupakan pilihan pertama untuk semua pembalap di Qatar dalam 10 lap. Balapan berlangsung selama 22 lap. Pembalap pasti tidak berdaya di bagian kedua balapan. Kami bisa melihat dari data bahwa performa motor jelas sangat merosot dengan ban yang mengecil. Kami meminta maaf kepada para pembalap, ucap Pit Beirer. Dikutip dari GP1, Dovizioso sekali lagi menegaskan dirinya tak siap menjalani peran sebagai test rider di MotoGP, meski baru saja menjalani uji coba bersama Aprilia di Jerez. Saya masih merasa seperti pembalap, meski Dani bisa saja menjalani beberapa balapan dengan wildcard. Saat ini pendekatannya adalah sebagai test rider. Ia hebat dalam peran ini, karena ia selalu melakukan segalanya dengan perhitungan. Dan ini bisa sangat produktif untuk pabrikannya, ucap Dovi. Dikutip dari MotoGP.com, Dovizioso menyatakan bahwa podium tak akan menjadi target yang mudah diraih bagi Aprilia pada musim ini. Namun ia merasa motor RSGP sudah mempunyai fondasi yang lebih baik dari 2020, hingga pengembangan selanjutnya bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Saya tak menjajal motor lama mereka, tapi dari umpan balik yang mereka beri kepada saya, mereka sudah mempunyai fondasi yang baik. Untuk bisa naik podium atau masuk 5 besar bakal sulit, namun saya merasa mereka mempunyai fondasi yang cukup baik, ucap Dovi. Dikutip dari Motorsport, Andrea Dovizioso tak menampik peluang mendapatkan wildcard dari Aprilia, namun semua akan lebih jelas setelah tes di Mugello. Ia mengaku jika kerjasama dengan Aprilia bakal berlanjut. Ia pun membuka pintu untuk wildcard meski tujuan utamanya kembali ke grid MotoGP 2022. Kami belum bicara tentang wildcard sekarang. Kami segera sadar bahwa itu menyenangkan dan tepat menyelenggarakan tes ini. Masuk akal menjalaninya lagi di lintasan yang berbeda seperti Mugello. Itu yang akan terjadi. Setelah tes ini mungkin kami akan makan bistik yang enak dan membahas soal wildcard. Tapi saat ini belum ada rencana apapun. Saya masih fokus mencoba melihat masa depan, ucap Dovi. Dikutip dari GP1, selain mengganti tangki motornya, Joan Mir mengungkapkan strategi lainnya untuk menghadapi MotoGP Portimao mendatang. Ia mencari cara agar bisa lebih maksimal di sesi kualifikasi nanti. Saya lebih gugup dan stres pada Sabtu ketimbang saat balapan. Jadi kualifikasi adalah hal yang harus kami perbaiki, ucap Joan Mir. Shinichi Sahara memberikan warning kepada dua pembalapnya, Joan Mir dan Alex Rins, untuk dapat meraih podium di Portimao, Portugal. Usai mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dari 2 putaran Losail Qatar. Qatar tidak mudah, tapi kami telah belajar dari ini dan mengumpulkan banyak data yang akan membantu kami sekarang. Di Eropa kami ingin kembali naik podium, tetapi sulit untuk memprediksi bagaimana akhir pekan ini. Karena kami tidak tahu treknya dengan baik, ucap Shinichi Sahara. Dikutip dari Corse di Moto, Joan Mir berbicara tentang alasannya membela Rossi yang beberapa waktu lalu mendapatkan banyak kritikan.
usai menjalani balapan di MotoGP Qatar. Dia tetap menjadi idola saya. Dia tidak berubah hanya karena dia berjuang sedikit lebih keras untuk sekarang lebih dari sebelumnya. Karena sebelumnya saya melihatnya memenangkan segalanya di TV, dan sekarang saya melihatnya menjadi tua dan memberikan segalanya untuk menang lagi. Ini sangat membuat saya kesal. Dia sangat bersemangat tentang sepeda motor. Itulah yang saya suka. Orang-orang yang mengalaminya bukan untuk bekerja tetapi untuk sebuah kesenangan, ucap Joan Mir. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.